Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan praktik baik dari pembelajaran yang dilakukan kemarin di PKK PJOK. Jadi hari ini akan menyampaikan beberapa pembelajaran yang telah diikuti. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu jadi kegiatan ini tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik apa yang dilakukan kemarin di kegiatan PJOK. Adapun kegiatan yang kemarin itu yang saya pelajari yaitu pembelajaran berbasis aset. Jadi pembelajaran yang akan disampaikan itu yaitu pembelajaran berbasis aset. Di sini ada Bapak Ibu guru ada yang pernah mendengar atau melakukan apa itu pembelajaran berbasis aset? Jadi sini kita lihat dulu dari tujuan dulu dari pembelajaran berbasis aset itu. Yang pertama itu guru dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Dalam kurung aset based thinking atau berbasis kekurangan masalah. Jadi di sini pembelajaran berbasis aset itu ada dua, yaitu yang pertama itu berbasis kekuatan, sedangkan yang satu lagi berbasis kelemahan atau masalah. Sedangkan tujuan yang kedua itu guru dapat memahami materi pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Yang ketiga itu guru dapat memahami 7 aset. Jadi dalam aset itu ada 7. Yang pertama adalah aset manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, dan budaya. Finansial budaya. Sedangkan untuk yang tujuan keempat itu guru dapat menganalisis kasus-kasus yang terkait isu-isu dalam PJOK dan pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Itu tujuan dari pembelajaran aset ini. Nah, ini adalah ada beberapa manfaat dari pembelajaran berbasis aset. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi tujuan manfaatnya itu kita akan berfokus kepada siswa, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan antar siswa dan guru. Yang keempat adalah meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Nah, jadi ini dari 5 manfaat ini semua akan berkaitan dengan aset yang 7 tadi. Nah, ini adalah mungkin ini menurut para ahli yaitu tentang pemanfaatan aset atau kekuatan. Yang pertama dari Dr. Kathleen Karmer, yaitu seorang psikolog yang berfokus pada pemikiran positif dan pengembangan diri. Jadi aset itu berpikirnya itu positif, selalu positif, bukan berfokus pada suatu masalah. Jadi ketika kita mempraktekkan belajar atau yang lainnya, kita akan difokuskan untuk sesuatu hal yang positif, jadi tidak berpacu kepada suatu masalah. Terus yang kedua yang selanjutnya yaitu memperkenalkan cara berpikir untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan. Betul ya, apa yang disampaikan Dr. Kathleen ini yaitu untuk mengenali hal-hal positif. Jadi ini tujuannya adalah hal-hal yang positif. Terus yang terakhir adalah aspek positif lainnya dalam hidup. Pendekatan ini disebut sebagai aset based thinking atau berpikir berbasis aset atau kekuatan. Berpikir berbasis kekuatan adalah cara mengidentifikasi dan mengenal hal-hal positif dalam
hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan. Fokusnya mengidentifikasi memecahkan masalah. Menurut Green Haynes 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Ini adalah tabel antara berbasis kekuatan dan kelemahan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah berpikir berbasis pada kekurangan, jadi atau hambatan. Jadi setiap kita akan melakukan pembelajaran di kelas, di sekolah atau semua dari mulai guru mapel, PJOK dan yang lainnya, semua akan di sini akan ada dua pemikiran, yaitu berbasis kekurangan dan kekuatan. Yang pertama ini adalah tabel. Yang pertama adalah untuk berbasis kekurangan atau hambatan, yaitu ini ada fokus pada masalah. Ketika ini adalah berpikir masalah itu akan berfokusnya kepada suatu masalah atau isu. Sedangkan untuk kekuatan berbasis aset atau kekuatan fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Jadi ketika kita belajar, ketika kita ada masalah atau ada hal yang tidak kita inginkan, maka cara berpikirnya akan beda. Kita akan berpikir apakah akan menggunakan kekurangan atau menggunakan kekuatan. Ketika menggunakan kekuatan, kita akan berpikirnya adalah apa yang kita miliki, apa yang kita bisa gunakan. Sedangkan untuk masalah, kita akan berfokus pada suatu masalah. Sedangkan untuk yang kedua, kita berfokus pada masalah utama. Betul ya. Kita berfokusnya pada masalah utama. Sedangkan untuk kekuatan membayangkan suatu masa depan. Jadi selalu akan berpikirnya bagaimana masa depan yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan untuk berbasis kekuatan berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih dan kekuatan untuk mencapai suatu kesuksesan. Jadi berpikirnya ketika berpikir kekurangan, kita akan mengidentifikasi kebutuhan kekurangan. Kita berbicaranya ketika berbicara kekurangan, kita akan berpikir kekurangan apa yang kita miliki, akan berfokus pada suatu kekurangan atau bertanya apa yang kurang. Sedangkan untuk berpikir kekuatan atau aset, kita akan berpikirnya tentang masa depan atau kesuksesan yang akan diraih untuk mencapai suatu kesuksesan tersebut. Sedangkan untuk yang kelima itu fokus mencari bantuan dan sponsor atau instansi lain. Ketika kita memiliki kekurangan di sekolah, setiap sekolah pasti memiliki kekurangan dari segi aset. Terus kita akan kita berpikir kekurangan, kita akan terus mencari bantuan orang lain atau sponsor. Sedangkan ketika kita berpikir kekuatan, kita akan mengorganisasi kompetensi sumber daya aset dalam kekuatan. Jadi kita akan berpikir bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk yang keenam adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah ketika berpikir kekurangan, kita akan selalu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam sekolah. Sedangkan kita untuk kekuatan merancang sebuah rencana berdasarkan visi. Kalau kita berbicara visi, berarti kita sudah membuat rencana karena sudah ada visi, tinggal kita menjalankan. Sedangkan untuk kekurangan, kita baru membuat program ketika kita ada masalah. Sedangkan untuk kekuatan, maka kita akan merencanakan sebuah berdasarkan visi yang kita buat sebelumnya. Jadi berpikirnya lebih jauh. Sedangkan yang terakhir adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu adalah suatu kekurangan. Jadi itu akan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan untuk berbasis kekuatan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ini kan sudah beda. Kalau yang kekurangan itu baru mengatur
Oh, sedangkan ini sudah melaksanakan rencana apa yang sudah diprogram. Nah, itu adalah berpikir kekuatan aset. Nah, di sini ada 7 aset yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita yang bisa kita optimalkan. Yang pertama adalah finansial, manusia, lingkungan, alam, fisik, agama, budaya, dan politik. Ini adalah aset-aset yang kita bisa manfaatkan di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki kekurangan, tadi sudah dijelaskan, memiliki kekurangan dan kelebihan. Ketika kita memiliki 7 aset ini, maka kita bagaimana mengoptimalkan aset ini untuk kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini ada 7 aset yang kita bisa optimalkan. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di lingkungan sekolah itu ada 3, yaitu peserta didik. Itu adalah peserta didik itu hal utama dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang tua. Bagaimana kita mengoptimalkan seorang peserta atau kelompok peserta didik yang ada di sekolah bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan aset itu. Yang kedua adalah guru. Guru itu adalah bagian utama dari pendidikan, maka ini harus dioptimalkan melalui apa? Seperti melalui kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan atau workshop atau yang lain untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua ini sangat tidak bisa dipisahkan karena orang tua itu harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Terus untuk yang kedua adalah aset sosial. Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga di sekolah, ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani, olahraga atau yang lainnya. Nah, itu jadi aset sosial itu sangat penting karena pembelajaran itu akan berjalan lebih lancar atau lebih sukses ketika ada dukungan dari pihak luar, baik orang tua atau yang lainnya. Maka akan dilihat dari antusias warga sekolah. Yang ketiga adalah aset politik. Ketika bicara tentang aset politik, itu akan berkaitan dengan kebijakan. Maka kebijakan ini akan berpengaruh tinggi kepada kegiatan di sekolah. Yang pertama adalah kekuatan ada kepada kepala sekolah yang memiliki kewenangan dan kebijakan yang akan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi kebijakan ini sangat penting bagi keberlanjutan di sekolah. Terus yang kedua adalah yang keempat ini adalah aset lingkungan alam. Nah, ketika bicara tentang aset lingkungan alam, maka di sekolah ini kita memiliki lingkungan alam. Baik itu lingkungan alam sekitar, alun-alun, taman kota, kalau di kota. Kalau di hutan berarti kita memiliki hutan. Kalau di danau, kita memiliki danau, bendung olahraga, rakyat atau lingkungan alamnya. Betul. Ini adalah salah satu aset yang kita miliki harus dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Baik, contohnya di lingkungan sekolah ada apa? Ada alam. Jadi kita belajar menggunakan alam sebagai tempat untuk kita mengajar. Yang itu aset agama. Aset agama merupakan salah satu aset yang utama, betul ya. Agama itu aset utama yang dimiliki setiap individu di lingkungan di sekolah. Aset spiritual adalah kualitas yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hal yang baik dan benar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu ya kata aset agama itu hal yang utama dari segala aset. Terus yang F itu aset budaya. Aset budaya dalam pembelajaran beliau dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya, menghargai keragaman budaya dan membangun rasa identitas. Misalkan ketika di lingkungan sekolah kita mempunyai budaya atau kebiasaan masyarakat, maka kita akan bisa berkolaborasi dengan
budaya di lingkungan kita. Yang terakhir adalah aset finansial. Aset finansial di sekolah adalah sumber daya keuangan yang dimiliki sekolah. Aset finansial merupakan salah satu aset sekolah yang penting untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah. Nah, betul apa yang aset finansial ini selalu berkaitan dengan finansial. Maka finansial itu di sekolah salah satunya adalah sumbernya adalah kalau di kita sumbernya adalah dari bos. Sedangkan untuk yang lainnya seperti infak itu adalah salah satu aset yang kita harus kembalikan. Ini adalah dari kesimpulan. Namun dari kesimpulan ini pembelajaran berbasis aset bahwa pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan keberdayaan unik setiap siswa sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita samakan persepsi bahwa aset ini tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran yang berpusat peserta didik. Dari aset tujuan yang tadi itu tetap tujuannya adalah untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Namun setelah ini kegiatan ini ada gambar refleksi dari kegiatan ini. Silahkan untuk diisi. Nah, nanti tugasnya akan ini hasil refleksi dari pembelajaran aksi nyata dalam kegiatan PJK ini. Selain terakhir adalah mungkin selain terima kasih. Ini adalah selain terakhir mungkin sekian dari apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kegiatan proses pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.